Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are doing fine and stay healthy. Today I would like to give a brief explanation about narrative text. Jadi hari ini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai narrative text. I start with tujuan pembelajaran pada video kali ini. After enjoying this video, the students are able to get information about what is narrative text, the functions, characteristic, and the generic structure. And then the second one, after you enjoying this video, you can also find the general or specific information in narrative text. Jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, kalian bisa mendapatkan informasi mengenai apa itu teks naratif, fungsi, ciri-ciri, dan generic structure-nya. Kemudian, kalian bisa menemukan informasi rinci atau umum yang ada dalam narrative text. Nah, kita akan mulai ya. Jadi, bagian yang Ibu ada 5 bagian pada kali ini. The first one, definitions, functions, characteristic, generic structure, and sample of narrative text. So, dalam video ini kalian akan mendapatkan kelima jenis informasi ini. We start with the definitions. Apa sih definisi dari narrative text? Narrative text is an imaginative story which can be fable, legend, myth, short story, fairy tale, and folk tale. Jadi naratif teks itu adalah cerita hayalan atau cerita yang berdasarkan imajinasi penulis. Nah, cerita-cerita itu bisa berupa fable, cerita tentang hewan, legend atau legenda, myth, cerita hantu, short story, cerita pendek atau cerpen, fairy tale, dongeng, atau folk tale, yaitu cerita yang ada di masyarakat ya. Nah, atau cerita-cerita rakyat seperti itu. Nah, itu tadi definisi dari narrative text. Kemudian kita ke purpose. Jadi tujuan dari narrative text itu adalah to amuse the reader, untuk menghibur pembacanya, and giving moral values, dan memberikan pesan-pesan moral. Jadi naratif teks itu tujuannya yang pertama menghibur pembacanya, dan yang kedua adalah memberikan pesan-pesan moral. Untuk characteristics atau ciri, atau bisa disebut dengan language feature dari naratif teks itu, kita bisa lihat ya. Yang pertama, bahwa naratif teks itu menggunakan active verb, kata kerja aktif ya. Dan use past tense, menggunakan kalimat yang berbentuk past tense atau bentuk lampau. Yang ketiga, use conjunction, menggunakan kata penghubung, and, then, after that, next, dan lain-lain. Juga ada yang namanya temporal conjunction, seperti once upon a time, one day, long time ago. Biasa juga ada temporal conjunction yang diawali dengan pada suatu ketika atau zaman dahulu kala. Nah, seperti itu ya. Dan yang keempat, ada first persons, ada orang pertama, I or we. Kemudian ada third persons, orang ketiga, he, she, or they. Yang kelima, use specific nouns, menggunakan kata-kata benda tertentu. And then 6, use adjective and adverb, menggunakan kata sifat dan juga kata keterangan. So, selanjutnya kita ke generic structure atau susunan dari naratif teks itu. Nah, yang pertama itu disebut dengan orientation. Apa isi dari orientation itu? Isi dari orientation adalah it sets the scenes and introduce the participants. Dia biasanya di orientation itu memberikan informasi tentang siapa tokoh yang ada dalam cerita, di mana, dan apa yang terjadi, seperti itu.
Kemudian ada yang namanya complications. Complication itu apa? Tells the problems of the story and how main character solve them. Jadi di complication itu atau komplikasi itu menceritakan tentang masalah yang ada di cerita dan kemudian bagaimana karakter yang ada di dalam cerita itu menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita yang ketiga, resolution ya atau resolusi. What is the resolution? The crisis is resolved for better or worse. Jadi krisis atau problem tadi itu sudah terselesaikan, ya hasilnya bisa lebih baik dan juga bisa menjadi lebih buruk. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah namanya reorientations. Apa isi reorientation itu? Reorientation itu ending of the story. Nah, jadi akhir dari ceritanya. Bisa ceritanya sad endings atau menjadi happy ending. Nah, itu dari susunan-susunan naratif teks ya. Oke, we come to the examples of narrative text. Kita ke tujuan dari naratif teks. Contoh dari naratif teks. Ini ada naratif teks yang berjudul True Friends atau sahabat sejati. Nah, mari kita sama-sama baca dulu ya. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was laying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friends on the tree came down and asked his friend what that was on the ground. Friend, what did the bear whisper into your ears? The other friend replied, just now the bear advised me not to believe a false friends. Oke, nah itu tadi ceritanya ya. Jadi cerita tentang dua orang yang berteman. Kemudian mereka ada di hutan, saling berjanji bahwa kalau ada masalah kita harus saling tolong menolong. Tetapi ketika masalah datang yang berupa seekor beruang, satu temannya yang berjanji bilang itu tadi memanjat pohon, meninggalkan teman yang satu lagi. Nah, teman yang satu lagi karena nggak bisa manjat, dia berpura-pura mati. Beruangnya datang, kemudian dia mengendus-endus temannya yang ada di tanah, yang berbaring di tanah yang pura-pura mati. Kemudian meninggalkan. Karena beruang nggak suka sama orang yang atau dead creature, makhluk yang sudah mati. Yang di atas pohon turun bertanya kepada temannya yang berada di bawah dan bertanya, apa yang beruang itu katakan padamu? Teman yang berbaring di tanah itu berkata bahwa beruang itu menasihatiku jangan mempercayai teman yang palsu atau teman yang tidak sejati. Nah, itu tadi contoh dari naratif teks. Kita lihat ya, mari kita discuss. Ini disebut, paragraf yang pertama ini disebut orientations. Ya, dia bercerita tentang siapa dan apa yang terjadi, juga di mana. Di sini ada dua teman di hutan dan mereka saling berjanji untuk saling tolong menolong. Kemudian ada complication. Di sini complicationnya ketika si beruang itu mulai datang ya. Nah, resolusinya apa? Resolusinya apa? Di sini, oke, dia berbaring di tanah, lying on the ground ya. Kemudian beruang itu tidak melakukan apapun. Ya. Itu isi dari resolusi. Kemudian sampai di reorientation. Reorientationnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa katanya? Bahwa jangan percaya kepada teman yang palsu.
Untuk generic structure ini sudah ada ditemukan ya. Nah, untuk ciri-ciri seperti dia menggunakan verbal ya, ada kata kerja di sini. Kemudian menggunakan past tense, contohnya they saw a large bear getting closer toward them, itu past tense ya. Kemudian ada temporal conjunctions seperti once upon a time ya. Nah, jadi inilah contoh teks naratif. Nah, semoga setelah melihat video ini kalian bisa mengidentifikasi teks-teks naratif, mengetahui ciri-cirinya, kemudian generic structure, dan juga bisa menemukan informasi rinci yang ada di dalam cerita. Contohnya misalnya ada pertanyaan yang berbunyi apa yang dilakukan oleh teman yang satu lagi, misalnya ya, ketika teman yang lain memanjat pohon. Nah, maka kalian bisa menemukan informasi bahwa teman yang satu lagi itu pura-pura mati berbaring di tanah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, semoga dengan video ini kalian bisa belajar lebih giat. Oke, thank you very much for your attention. I think that's all. I'm sorry if I had made mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.